Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel dengan saya Fajri Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, sebenarnya video ini saya iseng aja sih bikin video ini ya, karena udah lama juga nggak upload video, jadi ya iseng aja gitu. Tapi sebenarnya dari keisengan saya itu saya ingin menanggapi sebuah kalimat yang biasa atau sudah sering akhir-akhir ini dikatakan oleh beberapa orang banyak gitu ya. Kalimatnya seperti ini, model rambut itu tidak mempengaruhi nilai pada siswa, atau sepatu itu tidak mempengaruhi pelajaran para siswa gitu. Jadi siswa itu mau rambutnya pendek, mau rambutnya botak sebelah atau gimana, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan otak gitu ya. Atau mau siswa itu mau pakai apa namanya, sepatu warna ungu, warna kuning, warna-warni lah gitu. Sebetulnya itu tidak mempengaruhi sistem pelajaran siswa gitu ya. Itu sama sekali tidak. Ya benar. Saya katakan, saya harus akui itu memang benar. Rambut itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan manusia. Bahkan Albert Einstein pun yang dikenal sebagai manusia jenius gitu. Dia di sini rambutnya cuma di sini doang. Tengahnya dia botak gitu ya. Atau Isaac Newton, dia juga rambutnya gondrong gitu. Dan kedua orang ini itu adalah ilmuwan gitu, orang-orang hebat, orang-orang besar gitu dalam pendidikan atau dalam ilmu pengetahuan gitu. Dan fashion juga itu sebetulnya memang tidak mempengaruhi cara belajar siswa gitu. Karena mau pakai apapun, mau pakai baju apapun, itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan manusia gitu. Nah, tapi apa nilai esensi dari kenapa siswa itu harus berambut rapi, harus berseragam sama gitu ya, sepatunya jangan warna-warni, harus sama. Di sini saya menilai sebetulnya ada beberapa hal ya yang menjadi nilai esensi dari peraturan seperti ini. Yang pertama mungkin soal kesetaraan gitu ya, yang dimana dunia pendidikan Indonesia kita itu ingin menyetarakan bahwa di dunia pendidikan itu tidak ada yang namanya miskin, si kaya atau si ini. Jadi kalau pendidikan itu dibebaskan memakai fashion seperti apapun, atau minimal sepatunya lah bebas gitu ya, sepatunya bebas mau merek apa, mau warna apa, itu nanti dikhawatirkan akan ada apa namanya ya, ketidaksetaraan gitu. Mungkin anak orang kaya dia sepatunya lebih hebat, anak orang kaya mungkin sepatunya lebih mahal, lebih keren. Sedangkan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan mungkin dia hanya punya sepatu yang standar atau mungkin jelek gitu. Nah mungkin itu satu hal yang menjadi nilai esensi dari adanya peraturan itu. Dan yang kedua, bagi saya peraturan itu dibuat itu untuk mengadaptasi, untuk mengajar, apa sih namanya, untuk membuat pelajar itu beradaptasi dengan sebuah peraturan gitu. Karena seperti yang kita tahu, di dunia kenyataan kehidupan itu kita tidak terlepas dari yang namanya peraturan. Kita mau tinggal di daerah mana atau kita mau di hidup seperti apa, itu kita terikat dengan sebuah peraturan. Kita pergi ke Singapura, kita harus mengikuti peraturan di sana. Kita pergi ke Inggris misalkan, ya kita harus senantiasa untuk mengikuti peraturan di sana gitu. Jadi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itulah mungkin seperti itu gitu ya. Nah karena pelajar ini adalah orang-orang atau generasi yang akan memimpin bangsa ini di masa depan, ya mereka harus terbiasa dengan peraturan gitu. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika
kehidupan bangsa ini tidak ada peraturan, tidak terbiasa dengan peraturan gitu. Mungkin banyak pencurian, penjarahan di jalan, atau mungkin banyak yang tawuran di jalan ya. Saat ini saja yang sudah ada peraturan seperti itu, anak-anak masih suka tawuran kok gitu. Apalagi tidak ada peraturan kesetaraan atau yang seperti itulah gitu. Mungkin banyak sekali siswa-siswa yang sejak kecil tidak terbiasa dengan peraturan, sehingga ketika dia sudah dewasa dan dia membaur di masyarakat, dia sudah menentang pada peraturan. Bahkan ada dulu teman saya itu mengatakan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Lah, bagaimana bisa itu? Kan peraturan itu dibuat itu untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar gitu. Jadi kalau buat dilanggar ya ngapain dibikin peraturan gitu? Kan aneh gitu. Nah, mungkin itulah nilai esensi yang bisa yang bisa setidaknya mendeskripsikan, setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu ya. Kenapa siswa itu harus rambutnya rapi atau harus berseragam samanya, itu mungkin dari dua faktor itu tadi, yaitu kesetaraan dan siswa harus beradaptasi dengan sebuah peraturan. Oke, karena dimanapun kita hidup, kita terikat dengan sebuah peraturan. Saya Fadil Ubaidillah, sampai jumpa seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.